Halo, sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita di channel YouTube-nya Coach Antonius Arif tentang selling dan marketing. Kali ini nih kita akan membahas tentang pertanyaan yang masuk ke channel YouTube Coach Antonius Arif dari Mawar Putri. Pertanyaannya itu adalah bagaimana melakukan pitching dengan customer remaja. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, yuk kita simak yang akan lewat berikut ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo, sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Anna Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif berjudul Selling dan Marketing. Nah, bersama dengan saya saat ini sudah ada Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo, halo. Apa kabarnya Coach? Sehat-sehat ya? Amin. Ya, Coach, kali ini ada pertanyaan yang masuk ke channel YouTube kita nih dari Mawar Putri. Nah, saya bacain dulu ya Coach ya. Mawar Putri menanyakan, dia bilang, kebetulan saya seorang sales di salah satu bimbel. Bagaimana pitching dengan customer remaja? Oke. Nah, itu baru satu pertanyaan Coach. Ya, pertanyaan satu. Pertanyaan dua? Pertanyaan kedua, bagaimana menggali informasi dengan teknik spin via WhatsApp tanpa terkesan basa-basi atau terkesan mengintegrasi. Nah, gimana tuh Coach? Oke. Saya langsung jawab dulu ya. Iya. Jadi gini, bimbel. Jadi gini, saya coba mau jawab dari satu hal dulu pertama. Seorang sales itu idealnya adalah tidak menggunakan chatting. Apalagi kepada customer yang tidak dikenal. Ini adalah metode prospecting. Jadi kalau kita punya database, lebih baik kita telepon customer tersebut, remaja, orang tua, dewasa, atau apapun, di telepon. Kalau via chatting, ada kemungkinan mereka tidak mereply kita, tidak menjawab kita. Jadi kebetulan memang perusahaan kita baru saja diminta untuk memegang salah satu perusahaan yang berkaitan dengan bimbingan belajar online, dan kita membantu perusahaan mereka dan sehingga penjualan mereka naiknya cukup bagus. Nah, jadi gini gambaran saya mengatakan saya tidak pernah kecuali chatting hanya bisa berlaku kalau kita menyebarkan informasi dan kemudian mereka bertanya, kemudian kita menjawab via chatting, itu boleh. Tetapi setelah menjawab di via chatting, tetap harus diatur supaya telepon. Lanjutannya tetap nelpon. Tetap lanjutan telepon atau lanjutannya meeting via telepon, karena ketika via chatting itu tidak efektif. Walaupun memang saya punya caranya untuk teknik chatting, hanya teknik chatting tersebut dipakai untuk membuat janjian untuk telepon. Berarti ada skripnya ya Coach juga ya? Ada skripnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana caranya kita menelpon kepada remaja tersebut? Yang pertama, ini banyak pertamanya nih Bu Ana. Yang pertama adalah gunakan bahasa mereka. Jangan gunakan bahasa kita. Saya ambil contoh, ini pengalaman yang terjadi di tempat yang saya mengajar. Mereka menggunakan bahasanya bahasa canggih, Bu. Oh gitu? Bahasa komputer. Jadi dia ngomong pakai istilah-istilah teknologi yang menurut saya bahasa teknologi itu tidak dipahami oleh remaja. Jadi ketika berbicara dengan customer, pastikan kita berbicara sesuai dengan bahasa mereka. Jadi gaya-gaya bahasanya gaya bahasa mereka, jangan pakai bahasa formal. Ya, gaya-gaya bahasa anak muda gitu ya? Gaya bahasa anak muda. Itu yang kedua ya Bu. Iya. Nah yang ketiga, ketika menelpon, yang pertama kita tanyakan pakai langsung metode spin nih. Iya. Metode spin. Jadi kita nanya, pertama kita tanyakan kepada mereka, saya nggak tahu dia dapat database dari mana, saya nggak tahu. Kalau anggaplah dia dapat database karena orang itu pernah ikut bimbel gratis, kita bisa mengkonekkan situasinya dulu. Misalkan, boleh ceritakan kepada saya waktu itu ikut bimbel ya, ikut gratis. Iya, kalau boleh tahu ada apa ya? Nah, itu mencari situasinya. Gitu ya. Kalau dapat database dari sekolah, kita bisa tanya tentang sekolah gimana,
Pelajaran apa yang paling menantang? Di masa-masa seperti ini, di masa COVID, apa yang menantang? Nah, habis itu situasi udah dapat, baru nanya problem pelajaran apa yang men-challenge dirinya. Dia punya impian apa di masa depan? Dia pengen jadi apa? Baru dikonekkan dengan problem yang mereka miliki. Nah, setelah dapat problem, kemudian kita tanya, misalkan contoh, aku pengen masuk kuliah di ITB, aku pengen kuliah apa di ITB dan sebagainya, kita bisa tanya. Nah, setelah itu implikasi, kalau dia nggak masuk di ITB gimana? Kalau dia nggak berhasil gimana? Jadi mulai mikir, iya ya kalau aku nggak masuk kenapa? Nanti apa yang terjadi? Dampaknya apa? Habis itu apa keuntungannya kalau bisa masuk? Kalau keuntungannya sudah dapat, barulah kita presentasi solusi. Presentasi. Kebetulan kami punya solusinya untuk masalah itu. Itu yang membuat presentasinya bisa berhasil. Kebanyakan orang enggak. Ketika nelpon, langsung ngomongin tentang bimbel. Kami dari bimbel ini, kami kebetulan kan ada waktu itu ikut. Ya, nah, mereka malah presentasi. Makanya kenapa mereka gagal jualannya. Gitu, Bu. Ini ya. Jadi memang kalau ditanya tadi apa spin supaya tidak kelihatan interogasi, saran saya nonton di videonya saya, sudah ada. Oh, Tinggal sudah ada dicari, videonya tinggal cari ya. cari aja Antonius Arif di searchingnya, terus aja spin nanti atau ya spin pasti nanti ada muncul atau gali kebutuhan pasti muncul, gitu. Oke, berarti sebenarnya tidak sulit ya Coach ya. Tidak Kalau dari sulit, pameran juga sama berarti ya, misalnya mereka Datang ke pameran. bimbelnya mengadakan pameran. Di mana? Ya misalnya pameran di mall atau pameran Pameran di mall, oke. Orang itu jalan doang atau orang itu memang masuk mampir ke tempat kita, beda loh. Gitu ya. Kalau dia mampir ke Kalau kita, misalnya kan biasanya kalau di pameran gitu ada yang bagi-bagi brosur gitu loh. nah kalau bagi brosur dia bertanya itu beda. Kalau dia remaja, kita bisa saja menyetop dia menanyakan pelajaran apa yang paling menantang. Tapi biasanya gini ya, kalau merekanya cuek, biasanya sih memang agak lebih relatif lebih tough. Makanya pertanyaan saya tadi, pameran apa? Kalau pameran pendidikan berarti memang mereka punya problem. Gitu dong, jadi kan clear ya. Kalau pameran di mall, berarti kan cuma bagi-bagi brosur kan? Oh, kalau pameran pendidikan misal di sekolah ya. Kalau pameran di sekolah beda lagi. Kita bisa tanya kepada mereka, siapa di sini yang mendapat tantangan di pelajaran tertentu. Kita bisa melakukan demonstrasi satu teknik tertentu yang biasa bimbel punya rahasia sih, Bu. Teknik-teknik misalkan belajar matematik atau shortcut dan sebagainya dan ternyata itu bisa menjawab, biasanya mereka suka. Oh, berarti beda ya Coach ya? Beda. Cara melakukannya beda. Jadi teknik melakukannya berbeda, tetapi ini tantangannya ya, Bu. Setahu saya di beberapa sekolah dengan bimbingan belajar, itu metodenya kadang-kadang nggak cocok. Kecuali memang untuk apa PS yang kuliah itu, SMPTN apa namanya? Yang mau melanjutkan kuliah kalau ujian negeri, apa namanya? UMPTN. Bukan UMPTN itu angkatan kita. LMNPTN. Yang sekarang namanya bukan juga. Nah itu lanjut ya. Jadi saya lupa namanya apa nanti, Ya, tolong di pokoknya komen ya. itu ya. Jadi tugas kita adalah sebenarnya kalau di tempat lembaga yang mau masuk kuliah di negeri itu boleh, shortcut tuh boleh. Tapi kalau di sekolah itu nggak boleh karena harus ngikutin strukturnya sekolah, kan pernah kan? Kayak contoh anak gitu ya, ketika belajar, kemudian dikasih soal, kemudian dikasih jawaban yang shortcut, itu guru kan ngomel. Karena maunya guru adalah ngikutin cara saya. Padahal caranya dia kalau paman nanti mau masuk negeri itu nggak cocok. Karena nggak shortcut gitu, nggak ada shortcutnya. Bener kan, masuk akal kan? Iya. Nah itu yang jadi tantangannya. Jadi balik lagi, jadi kita perlu tahu sebenarnya sebagai seorang ini kita perlu tahu apa impian tuh anak. Apa masalahnya, apa tantangannya dia. Itu yang terjadi. Yang paling penting adalah bahasa dia. Itu aja sih, Bu. Berarti yang dideketin si user ya, Si anak itu. Walaupun ya. ada yang mengatakan ada yang metodenya Harusnya ngedeketin orang orang tua. tua. Sebenarnya menurut saya kalau deketin orang tua kadang-kadang nggak tahu problem anak itu pelajarannya apa sih. Bener nggak? Iya. Kadang-kadang orang tua terlalu sibuk dan nggak tahu bahwa problem anak apa. Jadi nggak. Berarti langsung ke anaknya. Ke anak dulu, baru nanti kita bisa konekin ke orang tuanya. Oke, baik. Kalau ke anak pun sama ya Coach ya, pendekatan dengan Nah, speed ini kan itu ke juga anak, bisa, anak ya. remaja kan, Anak sama. remaja, iya. Ya balik lagi. Tapi kalau ditanya anak SD kemungkinan datang ke bimbingan belajar kecil. Anak SD datang bimbingan belajar kecil, tapi kalau anak SMA datang ke bimbingan belajar besar. Iya, iya. Makanya kenapa remaja kan kasusnya? Iya, dengan remaja. Oke, sahabat sales Mawar Putri. Nah, semoga pertanyaannya ini sudah terjawab ya. Jadi kalau misalnya masih ada lagi yang mau ditanyakan, boleh Mawar Putri boleh langsung layangkan saja pertanyaan ke
channel YouTube Coach Antonius Arif. Oke, Arif, kalau kira-kira sahabat sales mau belajar-belajar tentang kelas-kelasnya Coach Arif, ini bisa di mana ya? Nah, kalau mau belajar tentang kelas saya, itu bisa di salesuniversity.id. Di sana ada semua materi-materi selling saya, dan itu bisa diikuti di sana, bisa dapat sertifikasi, dan bisa dapat bimbingan di salesuniversity.id. Atau yang kedua, bisa masuk ke websitenya antoniusarif.com atau websitenya Corpora Consulting. Corpora Consulting, Kak. Corpora Consulting. Di sana ada jadwal saya. Atau yang ketiga, bisa ke Instagram saya. Kalau di Instagram saya pasti ada jadwal-jadwal, khususnya di profil saya, tinggal diklik nanti ada jadwal-jadwal saya untuk pelatihan dan sebagainya. Nah, sahabat sales sudah tahu ya kemana kalau misalnya sahabat sales tuh butuh pelatihan, langsung dengan bimbingan dari Coach Antonius Arif, bisa ke Sales University ID atau ke webnya coachantoniusarif.com atau ke web corporaconsulting.com. Oke? Nah, seperti itu. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu tema kita, topik kita kali ini dengan saya Ana Melani dan Saya Coach Antonius Arif dari salesuniversity.id. Sampai jumpa. Sukses buat Anda. Bye-bye. bye.